Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ian Fatur Rahman. Saya pengajar Prof di IAIN Kediri, dan saya bersyukur malam ini bisa hadir dan bertemu dengan Prof Mul. Dan kalau sebagai pengajar itu yang paling menguntungkan kalau di Sapi itu lebih ke penggemukan atau ke pembentukan. Pertama ke penggemukan atau ke pembibitan niku. Dan yang kedua, Prof, kan pengalaman saya seperti yang diceritakan oleh Prof di awal, yang namanya peternak itu akan selalu menjadi korban dari belantik. Seperti yang kemarin itu di tempat saya, kan paman saya kan belantik kan. Pas kemarin ada PMK yang namanya sapi, harga awalnya itu bisa 25, bisa 30, itu dibeli dengan harga 4 juta, dengan harga 5 juta gitu. Dan ketika saya bekerja di paman saya, dipasrahi menjaga timbangan, itu kan bertemu dengan belantik sapi yang banyak kan. Itu ketika ada peternak yang menjual sapi dengan sistem timbangan, itu nggak ada yang maunya itu jogrokan seperti yang ada di pasar sapi di Jawa gitu, Prof. Nah gitu. Nah, sehingga ketika saya memilih menjadi peternak sapi itu agak takut, Prof. Karena itu apakah menjadi peternak sapi itu bisa menguntungkan kalau sistemnya itu kayak gini? Maksudnya itu sistemnya itu yang menentukan sistem itu dari belantiknya, Prof. Itu yang main harga seenaknya gitu, Prof. Dan pengalaman saya ketika menjadi penjual daging itu ketika kita membeli daging sapi dari Jagal, itu kan pas tahun 2020 itu kan harga timbangannya sekitar 99,5. Nah, ketika kita membeli daging impor, itu ada yang dari India, dari Brazil, itu harganya itu 70 sampai 75. Jadi selisih harganya itu besar itu, Prof. Meskipun kalau dijual di konsumen yang lebih cerdas, kayak dijual di pasar Surabaya, itu nggak mau. Sedangkan yang lakunya itu dijual di pasar-pasar di desa, Prof. Nah gitu. Dan ketika saya tanya ke paman saya, kan saya amati hampir di setiap RPH, khususnya RPH di desa-desa, itu dapat dipastikan semuanya itu sapi gelonggongan. Dan antara sapi yang digelonggong dengan yang tidak, itu kalau berhasil itu bisa menambah sekitar 20 sampai 30 kiloan kalau berhasil gitu. Nah, dan ketika saya tanya, kalau seumpama sapi nggak digelonggong, itu kan konsumen kan lebih suka. Nah, tetapi harganya itu bisa lebih mahal dan di pasar itu nggak nutup gitu, Prof. Nah gitu. Sehingga katanya belantik itu, katanya jagalnya itu, Prof. Katanya jagalnya itu kan kalau normalnya harga daging sapi yang gelonggongan itu kan umumnya itu kan 100 sampai 105. Kalau seumpama tanpa
gelonggong itu bisa sampai 120, 125 gitu. Gitu, Prof. Nah, itu dan pertanyaan yang kedua itu bagaimana sih supaya petani itu bisa untung gitu. Kalau sebagai sampingan, sebagai pendidik itu lebih menguntungkan di pembibitan atau di pembesaran. Oke, Prof. Matur suwun. Terima kasih. Ini problem besar memang itu ya. Problem besar bagaimana peternak di Indonesia. Tapi begini, pejabat banyak yang ngomong, para ahli banyak ngomong Indonesia katanya gemah ripah loh jinawi, lahan begitu luas, ya di mana-mana hijau, tapi sapinya impor. Ya. Karena semua orang udah takut semua. Ya, jadi mari kita dengan cara ini kita harus mulai beternak di Indonesia, ya, dan pembibitan sama penggemukan itu nggak bisa dibandingkan. Ya, karena ini kalau penggemukan itu industri pakan, pembibitan ini membangun swasembada, membangun kedaulatan. Dalam jangka panjang, pembibitan ini lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Tapi kalau mau cepat, ya penggemukan. Nah, bagaimana itu bisa harus kombinasi. Jadi jangan coba bayangin, atau ternyata menguntungkan penggemukan. Oke, saya penggemukan terus. Sekarang orang udah ngeluh sekarang. Kenapa? Begitu nanti hasil pengumuman dijual, nanti hasilnya untuk membeli sapi harganya udah naik, sudah nggak cocok lagi, nggak nutut, untungnya menjadi tipis. Beda kalau misalnya kita beli 15 juta, kemudian dikemukan laku 20 juta, untung 5 juta, itu pengennya itu dapat sapi 15 juta lagi. Tapi ternyata enggak sekarang, naik sudah 17 juta, 18 juta seperti itu. Nah, lama-lama ini harga memang terus naik sampai hari ini. Nah, para peternak-peternak mulai berpikir, ini kalau begini caranya, saya nggak dapat untung banyak kalau penggemukan gini. Gimana caranya? Menyediakan bakalan sendiri. Gimana? Melakukan pembibitan itu. Paham maksud saya? Jadi penggemukan itu untuk berbisnis, untuk ngopeni indukannya supaya dia berkembang. Nah, ada hitungannya, tidak boleh jumlah pembibitan itu lebih dari 20%. Jadi kalau 5 ekor itu yang 4 harus penggemukan, yang 1 baru indukannya. Ya. Sehingga untungnya itu bisa untuk ngopeni si indukan ini. Kadang-kadang di anggota SPR kami, sisa-sisa makanan yang dari penggemukan itu untuk indukannya. Jadi kalau bisa gratis lah indukan itu, bahkan jangan sampai khusus, saya sisa-sisa saja. Kalau ini 2, 3 nggak jalan, pasti rugi loh. Nggak nutut gitu istilahnya. Tapi kalau 4-1 itu bisa sama itu. Dengan kami seperti itu. 1 itu. Kedua, bisnis sapi harus dekat dengan pakan. Jangan punya sapi pakannya harus ngambil 4 kilo misalnya gitu. Ya, harus di sebelah kiri kanan itu harus pakan semua. Dan kalau mau besar ya harus konsolidasi bareng-bareng. Ya, terutama orang-orang, makanya saya tadi 9 orang ini, yang saya didik ini 9 orang, setiap kali SPR itu 9 orang. 9 orang itu punya pikiran bisnis di satu desa. Kalau enggak ya antar desa, terus nanti kita punya pikirannya, udah pikiran, jangan jauh-jauh, di pakan di sini aja. Pakan harus dekat, pakan harus semurah-murahnya, dan itu bisa.
Ya, jangan pakai yang standar ya, pakai macam-macam lah. Sapi itu makan yang hijau pasti mau. Jadi semua daun-daun itu proteinnya tinggi semua ini. Ya, jadi daun atas itu proteinnya tinggi pasti. Kalau rumput itu proteinnya rendah. Itu semua bisa dimakan yang paling. Hanya cara memberikannya itu yang ada caranya. Tuh. Terus mulai timbangan. Memang Blantik nggak suka timbangan. Yang pasti-pasti nggak suka. Dia sukanya yang abu-abu. Abu-abu ketemu peternak bodoh dapat untung banyak. Mau peternak pinter, waduh masalah udah. Nah, SPR memang ngajari mereka untuk bisnis pakai timbangan. Sama selalu Pak, ini Blantik nggak ada di pasar, nggak mau pakai timbangan di sana itu rusak Pak. Kalau ada baru dirusak juga, kan gitu. Nah yang penting peternak itu nimbang di rumah, di kandang itu harus ditimbang. Nah makanya teman-teman yang SPR itu semua punya standar timbang. Oke, timbangan nanti dalam satu SPR itu ditentukan, ini per kilo berapa ini? Ngikutin harga pemerintah atau ngikutin mana itu? Tentukan misalnya harganya 50.000 per kilo. 50.000 per kilo, nah, semua anggota SPR yang punya sapi ditimbang semua. Ya, ini 200 kilo berarti 10 juta. Itu 300 kilo berarti 15 juta. Semua orang sudah punya pegangan bahwa sapi saya laku minimal 10 juta karena 200 kilo bobotnya. Ya, paham ya? Bawa ke pasar, nggak usah tunjukin timbangan, nggak usah. Yang penting kita punya standar 10 kilo ini, 10 juta. Blantik nawar-nawar kan. Sapi ini harus nawar, ini dia karena dikira saya bodoh ini. 7 juta, apa-apa. Karena kita udah punya standar 10 juta nih sapi saya. Ya. Nah seperti itu akhirnya, seperti di Luwe sana itu, Blantik udah takut di sana, Pak. Udah sungkan di sana itu, sapinya mahal-mahal lah ngomongnya gitu. Ya, nggak mahal sebenarnya karena dagingnya nggak ada gelonggongannya di situ, dagingnya merah banget di situ. Karena memang peternak yang menggelonggong itu pasti bukan peternak. Ya, yang menggelonggong itu pasti Blantik atau perantara. Karena peternak kasihan sama ternaknya diperlakukan seperti itu. Yang peternak itu kalau sampai induknya sakit mati aja nggak tega nyembelih, dikubur baik-baik. Kalimantan ada itu indukan yang anaknya sudah 22, itu umurnya udah tua banget kan, udah mati nggak tega tuh, udah diselamatin. Itu peternak, nggak mungkin yang gelonggong itu nggak mungkin. Nah makanya dengan kita berkonsolidasi, ini kan nggak mau konsolidasi kalau nggak didampingin ini. Kalau ini dibiarin ini nggak punya pikiran konsolidasi, nggak punya. Saya ada itu membuat mereka paham akhirnya. Nah kalau saya sendiri kan se-Indonesia luas banget. Makanya supaya banyak perguruan tinggi memintarkan ini, saya menyebarkan ilmunya, konsep saya itu ke berbagai universitas. Bayangan saya semua universitas harus mengikuti konsep ini. Gimana saya mengharuskan? Itulah saya masih bermimpi ketemu presiden. Ya, mimpi saya ketemu presiden supaya ini konsep ini tolong dipakai ini. Ya kalau bapak nggak pakai ini, yaudah saya tuh pastikan ini, karena nggak ada yang ngurusin ini. Yang ngurusinnya cuma bantuan-bantuan saja, pada cara yang salah ini. Tapi coba kalau presiden memerintahkan, hey, menteri pendidikan kasih alokasi pada rektor supaya mereka berdampingan dengan mendampingi peternak. Bupati lewat menteri dalam negeri, presiden nanti ngomong, Mendagri, coba alokasikan anggaran supaya kamu kerjasama dengan dengan rektor untuk memintarkan itu. Jadi harus diperintah dari atas. Makanya ketika saya usul seperti ini, ngomong di Kementerian Pertanian nggak laku. Kenapa? Karena saya ngomong di orang yang cuma teknis peternakan. Padahal saya butuh strategi. Jadi omongan saya itu levelnya harus ke presiden.
apes-apesnya ke Bappenas supaya lintas itu ya. Supaya yang mempersatukan ini. Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Kadin atau Menteri Perdagangan dan sebagainya, ini komunitas rakyat yang jumlahnya 86% di Indonesia. Ya, kapan ini kita bisa? Kalau ini nggak diberesin, nanti 86% itu akan naik jumlahnya. Karena anak yang lahir itu kebanyakan dari kelompok 86% ini. Betul? Yang 14% anaknya paling 1, 2 cukup. Yang 86% bisa anaknya 5. Terus nanti tanahnya dibagi-bagi habis. Ini jumlahnya makin banyak. Ini namanya menjadi beban demografi, bukan bonus demografi. Itu istilahnya itu. Nah, kita mau tetap ini jadikan beban atau menjadi bonus. Kalau pengen jadi bonus harus dipinterkan ini. Ya. Nah, ini salah satu itu tadi, orang-orang yang berlatih itu kan mikirnya ya sudah dapat untung aja. Nggak mau dia mikir-mikir meminterkan ini. Siapa yang mau minterkan ini hanya orang kampus. Terima kasih Pak. Berarti intinya itu semua itu harus berkolaborasi. Kolaborasi.